Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajmain amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah seru sekalian dalam yang telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita sekalian. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga salawat dan salam ini juga adalah dilimpahkan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Sahabat Nufa yang berbahagia, tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan berjumpa dengan yang dikenal Syahrul Adhim, Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, atau Syahrul Tarbiyah. Sehingga kedatangan bulan agung ini kita sambut dengan gembira dan bahagia, karena di situ kita akan banyak melakukan amal-amal ibadah, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdoh maupun yang berhubungan dengan muamalah. Sahabat Nufa yang berbahagia, bahwa sering kita berdoa sebelum kedatangan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berikan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, Ramadan ini adalah merupakan bulan yang spesial, karena bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Namun demikian, sahabat Nufa yang berbahagia, bahwa kita sejatinya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan ini, baik fisik maupun mental. Dan bahkan Rasulullah melakukannya, sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, sebelumnya aku tidak pernah melihat bahwa Rasulullah seintensif ini melakukan ibadah di bulan Sya'ban, dan tidak pernah saya melihat bahwa Rasulullah banyak melakukan ibadah saum pada saat ini. Ya Rasulullah, lam aroka ang tasumu syahron fi syuhur ma tasumu anis Sya'ban." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai saudaraku, bahwa bulan ini adalah sering dilaikan oleh manusia-manusia, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Sedangkan bulan ini adalah bulan yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, yaitu amali illa rabbil alamin wa uhibbu ayyarfa'u amali wa ana sha'im." Yaitu bulan ini diangkat derajat oleh Allah, amalannya langsung kepada Rabbul Alamin, dan saya menyukai pekerjaan ini dan amalanku, dan ana adalah soim, saya berpuasa pada saat itu. Jamaah yang berbahagia, sejatinya bahwa ketika kita mempersiapkan diri, selain punya nilai yang sangat tinggi, dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita nanti ketika menjalankan ibadah saum, kita tidak merasa berat karena kita sudah melakukan sebelumnya. Sehingga saat Ramadan ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain, yaitu agar kalian adalah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, yaitu saum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum yang sebelumnya.
Sahabat Nova yang berbahagia, kalau kita perhatikan bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang sangat berharga yang sering kita sebut adalah lebih baik dari 1000 bulan. Khairu min alfis syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairu min alfis syahr. Para sahabat Nova yang berbahagia, bahwa alangkah ruginya ketika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini yang diturunkan Al-Quran yang kita katakan adalah lebih baik dari 1000 bulan, bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Sebagai pedoman hidup kita, yaitu sangat lengkap. Dikatakan adalah universal dan komprehensif. Lengkap dan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Sehingga ketika datang bulan Ramadan ini, kita sudah siap mental untuk melakukan ibadah-ibadah seperti halnya adalah jelas sholat wajib, taraweh, dan juga puasa tidak makan dan minum dalam saat tertentu. Selain itu juga, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita harus sering membacanya dengan tahfilnya, dengan tahsinnya, dan juga kita tahu maknanya dan tafsirnya, dan kita serta mengamalkannya. Dengan demikian, kita mengakui bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, insya Allah kita tidak akan sesat. Dengan kita memiliki pedoman hidup, maka insya Allah kita punya jalan hidup yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nova yang berbahagia, ketika kita berpikir bahwa bagaimana akibatnya orang yang tidak mempunyai pedoman, orang di pedalaman sana, apa yang mereka dijadikan sebagai pedoman, sehingga mereka melakukan kehidupan yang tidak saja teratur dan juga tidak mempunyai pola-pola hidup, sehingga mereka bekerja dan melakukan sesuatu dengan kehendaknya. Sahabat Nova yang berbahagia, bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul diturunkan adalah untuk keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatan mir rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran ini diturunkan bagi manusia, yaitu sebagai syifa, yaitu obat yang ditanamkan di dalam hatinya, kemudian juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Selain itu juga Al-Quran, firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga ketika kita ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia, bahwa kita harus benar-benar yaitu memahami, mengamalkan, dan membacanya dengan tahrik dan tahsin. Insya Allah hati kita akan tenang. Sahabat apa yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini adalah kita tahu bahwa bulan sebelumnya kita banyak hilap dan alfa. Kebetulan manusia tidak ada yang sempurna, maka jika kita melakukan ini adalah sangat tepat agar kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Dengan demikian, pada bulan Ramadan ini kita betul-betul nawaitu dengan tulus dan ikhlas, dan sediakan waktu untuk senantiasa beribadah. Salah satu diantaranya yaitu iktikaf di masjid. Kemudian kita juga melakukan amal-amal soleh, silaturahmi, bersedekah, tazkiyatun nafs, dan berzakat. Sahabat Nova yang berbahagia, sekali lagi bahwa alangkah baiknya ketika kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalin hubungan baik antara sesama. Sehingga di penghujung ceramah yang singkat ini, bahwa kita selayaknya kita mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan,
Selamat datang bulan yang agung, selamat datang bulan yang berkah, selamat datang bulan ampunan, dan selamat datang bulan tarbiyah. Artinya bahwa penyambutan ini adalah tentu saja tidak hanya sekedar menyambut, tetapi tunjukkan perilaku kita bahwa kita hamba Allah yang taat, yang setia, yang betul-betul adalah kita melakukan ibadah saum dengan benar, melaksanakan sholat wajib, taraweh, itikaf, dan lain sebagainya. Kita lakukan pada bulan ini sehingga kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus kita akan mendapatkan rahmat. Jamaah yang berbahagia atau sahabat Nova, bahwa kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan masih bisa berhadapan dengan bulan Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ma tadri nafsu ma daktarajbu pada wa ma tadri nafsu fi ail ardi tamut." Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dengan demikian, sahabat Nova yang berbahagia, saya mengajak dan mengimbau terutama kepada diri saya sendiri bahwa mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan ampunan dan rahmat, dan juga amalan-amalan soleh tadi, ibadah yang kita betul-betul untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 11 bulan berikutnya kita lakukan seperti bulan Ramadan, sehingga kita menjadi betul-betul, yaitu la'allakum muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat, insya Allah. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.